Pernahkah kamu merasakan rasa sakit akibat pengkhianatan, seperti kaca yang tiba-tiba pecah di depan kakimu? Sebuah kejutan yang menyentakkan kesadaran mendalam bahwa seseorang yang kamu percayai ternyata mengecewakanmu. Ini bukan hanya perasaan sesaat, melainkan sebuah pelajaran penting dalam memahami siapa yang layak mendapatkan kepercayaan kita. Kepercayaan itu seperti benang halus yang menghubungkan kita dalam setiap hubungan. Coba pikirkan, apakah saat kamu mengobrol dengan teman, bekerja dalam tim, atau bahkan hanya memberi senyuman kepada seseorang di toko, kepercayaan itu selalu ada. Hari ini, aku akan membagikan sebuah kebenaran penting tentang bagaimana menilai siapa yang pantas mendapatkan kepercayaan dan penghormatanmu. Perjalanan ini bukan tentang menghakimi, tetapi tentang membekali dirimu dengan kebijaksanaan dan melindungi kedamaian batinmu. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi dunia hubungan manusia yang rumit dan mengenal 9 tipe orang yang mungkin terlihat dapat dipercaya, namun sebenarnya bisa merusak perjalananmu menuju kehidupan yang lebih baik. Ini bukan tentang membangun tembok atau hidup dengan kecurigaan, tetapi tentang menjadi lebih bijak, lebih waspada, dan menjaga ketenangan pikiranmu. Stoikisme mengajarkan kita untuk lebih memahami niat dan tindakan orang lain, agar kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak tentang siapa yang kita izinkan dalam hidup kita. Saat kita menjelajahi 9 tipe orang ini yang terinspirasi dari prinsip Stoik, kamu akan melihat bahwa tidak hanya penting untuk menghindari yang buruk, tetapi juga untuk merangkul yang baik dan membuat pilihan yang membawa kita menuju kehidupan yang penuh penghormatan dan integritas. Ayo, mari kita mulai dan temukan bagaimana cara kita menavigasi dunia kepercayaan dengan kejernihan dan keyakinan seorang Stoik abad ke-21. Orang yang manipulatif. Kepercayaan itu seperti memberikan seseorang sebuah pena untuk menggambar potret dirimu. Jika berada di tangan yang tepat, itu bisa menjadi mahakarya. Namun, jika berada di tangan yang salah, kamu mungkin tidak akan mengenali dirimu sendiri. Mari kita bahas orang manipulatif, salah satu tipe orang yang seharusnya tidak diberi kepercayaan, bahkan dengan sebuah krayon sekalipun untuk menggambar hidupmu. Mereka adalah ahli dalam menciptakan ilusi, membuatmu merasa mereka berada di pihakmu, padahal mereka sebenarnya hanya sedang mengejar agenda mereka sendiri. Kepercayaan adalah jalan dua arah, namun orang manipulatif ini memperlakukannya seperti jalan satu arah menuju tujuan pribadi mereka. Mereka seperti pesulap, mengalihkan perhatianmu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengambil barang milikmu. Mereka cukup licik, karena seringkali mereka mengenakan topeng pesona dan pemahaman. Tapi jangan tertipu. Seperti bunglon yang mengubah warna untuk berbaur dengan lingkungannya, orang manipulatif ini juga bisa mengubah fakta, cerita, bahkan emosi untuk meraih kendali. Untuk melindungi dirimu dari mereka, jadilah sedikit seperti detektif. Amati inkonsistensi, kebenaran yang terpotong, dan perasaan tidak nyaman yang muncul. Ini bukan tentang menjadi paranoid, melainkan tentang menjadi cerdas dan waspada. Jika kamu menangkap mereka dalam tindakan mereka, maka sudah saatnya untuk memberi mereka pintu keluar dari hidupmu. Seperti yang bijak dikatakan oleh filsuf Stoik, Epictetus, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Dengarkan dengan seksama apa yang tidak dikatakan, di antara kata-kata dan janji yang belum ditepati. Di sana seringkali tersembunyi kebenaran.
Pengkritik abadi. Di pasar hubungan manusia, kepercayaan adalah mata uang yang lebih berharga dari emas. Pikirkan pengkritik abadi, orang yang selalu siap dengan kritik tajam. Mereka seperti glitch dalam permainan favoritmu yang mengganggu keharmonisan yang ada di sekitarmu. Mengandalkan mereka sama dengan mempercayakan rahasia kepada sebuah wadah yang bocor. Kritik mereka seringkali lebih keras daripada yang seharusnya dan cermin yang hanya memantulkan ketidakamanan mereka sendiri, bukan nilai dirimu. Kritik mereka yang tak ada habisnya, bagaikan hujan yang membasahi perayaan, meredupkan semangat dan kepercayaan. Bayangkan pengkritik abadi seperti seorang hakim yang merasa semua orang bersalah hingga terbukti tidak bersalah. Mereka memukul dengan palu penilaian mereka, seolah seorang koki yang terlalu banyak memberi garam pada sup. Mengandalkan mereka itu seperti mengharapkan kucing untuk tidak mengejar laser. Suatu latihan yang sia-sia. Namun, kata-kata bijak Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa balas dendam terbaik adalah dengan menjadi berbeda dari orang yang melakukan ketidakadilan. Jadi, saat kamu berhadapan dengan pengkritik abadi, ingatlah bahwa kata-kata mereka bukanlah ukuran sejati dari nilai dirimu. Mundur dari mereka adalah memilih jalan yang tenang ketimbang jalan yang penuh badai. Bukan untuk membuktikan mereka salah, tetapi untuk tidak membiarkan kebisingan mereka mengganggu kedamaian batinmu. Orang yang terlihat ramah secara superficial, mereka yang selalu tersenyum lebar dan melayang dengan mudah di tengah keramaian, dengan tawa yang menular dan pertanyaan, "Apa kabar?" yang tak ada habisnya. Mereka adalah sosialita zaman ini, kupu-kupu sosial yang melayang di berbagai tempat. Tapi mari kita berhenti sejenak dan merenung, karena tidak semua yang berkilau itu emas. Para ahli dalam scene sosial ini, meski melukis kota dengan keakraban mereka, bisa jadi adalah seniman dalam menciptakan ilusi. Senyum mereka yang selebar cakrawala mungkin hanya topeng yang menyembunyikan pencarian akan popularitas. Seperti bunglon, mereka bisa berubah warna dan menyesuaikan diri dengan kerumunan. Namun ingatlah, teman sejati adalah mereka yang datang ketika dunia berjalan menjauh. Seperti yang dikatakan Seneca, persahabatan sejati selalu tenang. Dalam tarian kesopanan sosial ini, orang yang terlihat ramah secara superficial bukanlah orang yang berjalan mengikuti irama hubungan yang sejati. Mereka mungkin ingat ulang tahunmu, tapi akankah mereka ada saat kue ulang tahunmu hancur? Persahabatan mereka ibarat kabut tipis yang bisa lenyap saat menghadapi kenyataan. Jadi, saat kamu melangkah melalui hubungan hidup yang beragam, gunakan kebijaksanaan untuk menilai. Jangan terbuai dengan pesona superficial. Carilah mereka yang menghargai kedalaman, bukan yang hanya mengutamakan luasnya jaringan. Karena dalam anyaman hidup, itu adalah jahitan dari ikatan yang tulus, yang menjaga kain tetap utuh, bukan benang-benang tipis dari perkenalan yang dangkal. Pendengar yang tidak perhatian. Sekarang, mari kita bahas tentang karakter yang sudah sangat umum di kehidupan kita sehari-hari, yaitu pendengar yang tidak perhatian. Mereka adalah orang yang hanya mengangguk dalam percakapan, matanya terlihat kosong, mungkin sedang merencanakan makan malam mereka daripada benar-benar mendengarkan apa yang kamu katakan. Rasanya kamu seperti sedang berbicara kepada dinding, bukan? Namun, di balik rasa frustrasi itu, mari kita merenung sejenak. Ingatlah kata-kata Seneca, menjadi di mana-mana adalah menjadi di mana-mana, bukan? Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan gangguan digital ini, pendengar yang tidak perhatian
adalah pengingat untuk menghargai seni mendengarkan. Bayangkan kamu sedang berbagi cerita yang dekat di hatimu dan mereka malah sibuk menggulir layar ponsel mereka seperti sedang membaca novel terbaru. Rasanya seperti bermain tenis melawan tirai, tidak ada bola yang kembali, tidak ada permainan yang terjadi. Ini bukan hanya soal rasa hormat, tetapi soal koneksi sejati. Jika seseorang tidak bisa meluangkan waktu untuk benar-benar terhubung denganmu dalam percakapan nyata, mengapa kamu harus menghabiskan waktu dan kata-kata untuk mereka? Waktu itu terlalu berharga untuk dijadikan suara latar di layar ponsel seseorang. Jadi, saat kamu menemui pendengar yang tidak perhatian, jangan cuma berdiri di sana merasa tidak dihargai. Ambil pelajaran dari prinsip Stoik, hargai waktumu sendiri, dan jika perlu, jalanlah pergi. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, bukan karena kita punya sedikit waktu, tetapi karena kita menyia-nyiakannya. Individu yang kekurangan empati. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku, kita sering bertemu dengan mereka yang sepertinya telah kehilangan kompas empati mereka. Bayangkan ini, seseorang yang seolah-olah tidak ragu untuk menipu demi keuntungan pribadi, sama mudahnya dengan kita bernapas. Rasanya cukup mencekam, bukan? Mereka adalah orang-orang yang berjalan tanpa peduli siapa yang akan tersiram air hujan, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Kehilangan empati ini bukan hanya mengangkat bendera merah, tetapi mengibarkan bendera besar. Kepercayaan adalah burung yang rapuh, dan di tangan orang yang kekurangan empati, itu seperti telur yang rapuh, selalu terancam pecah. Filsuf Stoik pernah berkata, "Apa yang tidak membawa manfaat bagi sarang, tidak membawa manfaat bagi lebah." Kalimat ini menggambarkan esensi hubungan kita dengan mereka yang kekurangan empati. Mereka bertindak seorang diri, sibuk dengan kepentingan mereka sendiri, dan sering meninggalkan jejak kekecewaan. Mempercayai individu seperti ini sama saja dengan memberi mereka peta yang menunjukkan titik-titik rapuh kita, sebuah langkah berisiko besar. Sebagai Stoik modern, tantangan kita adalah untuk mengenali sifat-sifat ini dan menjaga jarak yang sehat. Dengan melakukannya, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga memberikan contoh hidup yang penuh kesadaran dan perhatian terhadap orang lain. Ingatlah, ini bukan hanya soal menghindari bahaya, tetapi tentang menciptakan komunitas di mana empati dan kepercayaan tidak punah. Pengganggu yang terus-menerus. Ada tipe karakter unik yang mungkin sering kita temui, yaitu pengganggu yang terus-menerus. Bayangkan seseorang yang hidupnya seolah tidak lengkap tanpa mengusikmu. Mereka adalah ahli dalam memberikan sengatan halus, seperti ninja emosional yang menyusup dengan ejekan kecil atau komentar yang mengganggu. Mungkin pada awalnya mereka tampak sepele, tapi lama-kelamaan dampaknya bisa terasa besar. Mereka ini seperti pelaku provokasi profesional, selalu hadir dengan komentar atau tatapan yang mengusikmu, seakan tidak pernah ragu untuk menggeser batas kenyamananmu. Mereka tahu cara untuk menyentuh titik-titik sensitifmu, namun dengan cara yang begitu halus, kamu bahkan mungkin tak langsung menyadarinya. Ini adalah permainan mereka, dan mereka ingin kamu ikut bermain. Namun, ingatlah kata-kata bijak dari Marcus Aurelius. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Ini adalah mantra yang harus kamu pegang saat menghadapi pengganggu ini. Mereka mungkin berusaha menggoyahkan ketenanganmu, tetapi ingatlah bahwa pikiranmu adalah wilayahmu. Ketika mereka mencoba mengguncangmu, jangan langsung bereaksi. Sebaliknya,
Biarkan kata-kata mereka lewat seperti awan yang mengambang di langit berangin. Kamu adalah pusat yang tenang, tak tergoyahkan, dan itulah kekuatan sejati. Jadi, setiap kali mereka datang dengan komentar mereka yang licik, cukup tersenyumlah, anggukkan kepala, dan lanjutkan. Kamu sedang memainkan permainan yang berbeda, permainan kebijaksanaan, kedamaian, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Korban abadi. Hati-hati dengan jebakan korban abadi, seorang karakter dalam drama kehidupan yang tampaknya selalu terperangkap dalam cengkraman kemalangan. Cerita mereka adalah aliran keluhan yang tak ada habisnya, setiap hari membawa masalah baru. Mereka mengenakan penderitaan mereka seperti medali kehormatan, tetapi anehnya mereka selalu terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir, seolah-olah mengeluh adalah zona nyaman mereka. Sebuah simfoni aneh dari keluhan yang terus-menerus mengganggu siapa saja yang mendengarnya. Namun, inilah tikungan dari cerita mereka. Masalah mereka seringkali mereka buat sendiri, seperti seorang nakhoda yang mengabaikan kompasnya dan berlayar ke dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Lalu, mereka bertanya-tanya mengapa lautan tidak pernah tenang. Kata-kata bijak dari Marcus Aurelius menyatakan, hidup kita adalah apa yang kita pikirkan. Ini sangat relevan bagi korban abadi. Narasi mereka adalah campuran dari pesimisme dan pasivitas yang menghasilkan ramalan yang menjadi kenyataan, membentuk kehidupan mereka yang penuh penderitaan tanpa akhir. Memberi tangan untuk membantu mungkin terasa mulia, tetapi berhati-hatilah. Terlalu dalam terlibat dalam cerita, mereka bisa menarikmu ke dalam pusaran masalah mereka sendiri. Ini adalah tarian yang penuh dengan keseimbangan antara empati dan perlindungan diri. Jadi, saat kamu berhadapan dengan tipe ini, ingatlah untuk tetap dengan pijakan yang kokoh. Perjalanan hidupmu adalah untukmu, dan meskipun kehidupan bisa tak terduga, kamu tak perlu mengikuti arah yang salah hanya karena mereka terjebak dalam arus mereka sendiri. Individu bermuka dua. Sekarang mari kita beralih ke karakter ke-8 dalam perjalanan ini, Sang Bunglon dalam wujud manusia, ahli dalam menggunakan topeng, yaitu individu bermuka dua. Mereka akan mempesonamu dengan senyum cerah dan kata-kata manis, hanya untuk berbalik dan menghasut desas-desus di belakangmu begitu kamu berbalik. Mereka seperti seniman dalam menciptakan jaringan kebohongan, tidak hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang siapa saja yang ada di sekitarmu. Khususnya, mereka pandai memainkan peran, dari canda tawa yang hangat hingga menikammu dengan pengkhianatan di belakang. Rasanya seperti menonton aktor ulung yang memainkan drama kehidupanmu, namun sayangnya, ini bukanlah teater, dan drama yang mereka ciptakan jauh lebih berbahaya. Seneca pernah berkata, bergaullah dengan mereka yang akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Ini sangat relevan saat berhadapan dengan individu bermuka dua. Alih-alih terjebak dalam jaring kebohongan mereka, pilihlah untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang akan mengangkatmu dan memberimu inspirasi. Memutuskan hubungan dengan mereka yang membawa keburukan dan kemunafikan dalam hidupmu bukanlah tentang menjadi keras hati, tetapi tentang bertindak dengan kebijaksanaan. Kamu tidak hanya melindungi reputasimu, tetapi juga menjaga kesehatan mentalmu. Ingatlah, seorang teman yang mengkhianati kepercayaanmu lebih berbahaya daripada musuh terbuka. Kepercayaan adalah fondasi setiap hubungan yang berarti, dan tanpa itu hanya ada ketidakstabilan. Berdirilah tegak, ambil keputusan yang berani, dan melangkah menjauh. Ini bukan hanya soal mundur,
tetapi tentang maju ke arah hidup yang dipenuhi dengan kebenaran dan hubungan yang tulus. Individu yang beracun. Kepercayaan adalah harta yang tak boleh diberikan sembarangan, seperti sampel gratis di toko kelontong. Dan ketika kita berbicara tentang individu yang beracun, anggaplah kepercayaan sebagai kemewahan yang tidak bisa mereka miliki. Karakter ini, yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang hubungan, seperti awan gelap yang menghalangi matahari cerah. Mereka punya bakat untuk mengubah senyuman lebar menjadi kerutan duka, sering meninggalkan jejak keraguan dan ketidakamanan. Bayangkan ini, kamu sedang membangun kastil pasir dari harga diri, dan datanglah si individu beracun, siap untuk merobohkannya dengan kaki negatif mereka. Mempercayai mereka adalah seperti memberikannya kaki yang lebih besar untuk menginjak karya usahamu. Tapi, mari kita dengar dari seorang stoik. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Menghadapi individu beracun, ibarat berada di tengah laut yang bergelora. Kamu tak bisa mengendalikan ombak, tetapi kamu bisa belajar untuk berselancar. Ingat, orang ini mungkin sedang berjuang dengan badai emosional mereka sendiri. Jadi cara terbaik untuk menghadapi mereka adalah dengan menjaga jarak yang aman. Dekatkan diri hanya sejauh yang perlu, cukup untuk menawarkan payung, tetapi tetap jauh agar tidak kehujanan. Yang terpenting adalah menjaga perahu emosionalmu tetap stabil. Kepercayaan pada orang lain bisa bermanfaat, tetapi harus dilakukan dengan kebijaksanaan, terutama ketika berhadapan dengan individu yang beracun. Kepercayaan bukanlah barang yang bisa diberikan begitu saja. Itu harus disesuaikan dengan rekam jejak mereka. Rekam jejak yang menunjukkan rasa hormat, integritas, dan pengaruh positif dalam hidupmu. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menjelajahi topik kepercayaan dan karakter ini. Jika kamu merasa wawasan ini berguna, ingatlah bahwa kebijaksanaan tumbuh ketika dibagikan. Jadi bantu kami untuk menyebarkan pengetahuan ini kepada orang-orang tercinta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Kami juga ingin mendengar pendapatmu, jadi tinggalkan komentar di bawah. Jika kamu tidak tahu harus mengatakan apa, berikut ini adalah kalimat sederhana namun kuat yang bisa kamu bagikan. Percaya dengan bijak, hormati dengan mendalam. Biarkan kata-kata ini menjadi prinsip panduan kita dalam mencari hubungan yang berarti dan perkembangan diri. Tetap stoik dan terus berkembang.